Coba deh kamu pikirin ini sebentar. Kenapa ya ada orang yang kelihatannya santai, nggak kelihatan ngoyo, tapi uang tuh kayak mengalir sendiri ke hidupnya. Sementara kita kerja keras tiap hari, lembur, hemat, bahkan rela ngorbanin waktu buat keluarga. Tapi tetap aja rekening nggak pernah tumbuh signifikan. Saya pernah ada di fase itu. Saya kira masalahnya di jumlah kerjaan, atau kurang hoki, atau karena saya bukan dari keluarga kaya. Tapi ternyata bukan itu. Masalah sebenarnya bukan di apa yang saya lakukan, tapi di bagaimana saya berpikir soal uang. Dan pas saya ubah cara mikirnya, bukan langsung jadi miliarder ya, tapi ada sesuatu yang berubah pelan-pelan. Peluang datang lebih sering, uang mulai lebih stay di rekening, dan saya nggak lagi merasa dikejar-kejar hidup. Makanya hari ini saya pengen ajak kamu gali bareng. Pola pikir seperti apa sih yang bikin uang datang sendiri? Bahkan ke orang biasa kayak kita. Setelah saya sadar kalau pola pikir itu punya peran besar, saya mulai pelan-pelan belajar. Saya perhatiin orang-orang yang berhasil secara finansial, bukan cuma yang kaya, tapi juga yang hidupnya tenang. Dan saya nemuin pola yang menarik. Ternyata, cara mereka mikir tentang uang beda banget dari kebanyakan orang. Termasuk saya. Dulu. Uang itu ternyata bukan soal siapa yang paling rajin atau siapa yang paling pintar ngitung. Uang cenderung datang ke orang yang punya cara berpikir tertentu. Cara berpikir yang nggak diajarin di sekolah, nggak dibahas waktu kuliah, dan seringkali justru bertentangan sama apa yang kita dengar sejak kecil. Nah, di video ini, saya mau ajak kamu kenalan sama 3 pola pikir utama yang secara diam-diam membentuk hubungan kita sama uang. 3 pola pikir yang bisa jadi bikin kamu terus merasa kurang atau justru jadi magnet uang tanpa kamu sadari. Dan jangan khawatir, saya nggak cuma ngomongin teori. Saya akan kasih contoh nyata, pengalaman pribadi, dan cerita orang-orang sekitar yang mengalami perubahan besar hanya karena mereka berani mengubah cara berpikirnya. Siap buat mulai ngelihat uang dengan cara yang dia? Kita lanjut. Kita mulai ya. Jadi gini, saya pengen kita ngobrol dari hati ke hati dulu soal satu hal. Kebanyakan orang, termasuk saya dulu, nganggep kalau uang itu urusan kerja keras, nabung, hemat, dan kalau bisa jangan boros. Saya yakin kamu juga pernah dengar saran-saran kayak gitu kan? Nggak salah kok, serius, nggak salah. Tapi ternyata nggak cukup. Karena kalau cuma modal kerja keras, semua buruh pabrik itu harusnya udah kaya. Kalau cuma modal hemat, orang-orang yang hidup super minimalis harusnya udah punya kebebasan finansial. Faktanya nggak gitu. Saya dulu juga ngerasa heran. Kok ya ada orang yang kerjanya santai, bahkan kelihatan kayak main-main, malah duitnya ngalir terus. Sementara kita yang mikirnya serius, hemat mati-matian, malah susah keluar dari lingkaran gaji ke gaji. Nah, di titik ini, saya mulai belajar. Saya amati orang-orang yang uangnya datang dengan lancar. Bukan karena mereka korupsi atau nyolong, tapi karena cara mereka melihat uang itu beda banget. Nah, dari semua pengalaman itu, saya rangkum 3 pola pikir utama yang menurut saya wajib banget kamu pahami. Kalau nggak mau selamanya jadi budak uang. Kita mulai dari yang pertama. Pola pikir kelimpahan versus pola pikir kekurangan. Saya dulu hidup dalam pola pikir kekurangan. Saya takut kehilangan, saya takut uang habis. Akibatnya setiap kali ada uang, saya simpen mati-matian. Saya nggak berani ambil peluang, saya nggak berani investasi, bahkan belanja barang berkualitas pun saya ragu karena takut. Kalau nanti butuh uang dan nggak ada lagi. Mungkin kamu juga pernah ngerasa kayak gitu. Dan ternyata, pola pikir ini bikin kita terus hidup di lingkaran ketakutan. Kita nggak bisa maju karena merasa semuanya serba terbatas. Akhirnya yang muncul bukan rasa syukur, tapi rasa was-was. Sementara, orang dengan pola pikir kelimpahan melihat uang itu seperti air sungai, mengalir, datang dan pergi. Mereka percaya bahwa selama mereka punya skill, selama mereka bisa memberikan nilai ke orang lain, uang akan terus datang lagi. Saya pernah ngobrol sama teman saya, seorang pebisnis yang sukses banget. Dia bilang ke saya, selama saya bisa nyelesain masalah orang lain, uang akan datang lagi. Dan itu bikin saya mikir dalam. Oh, ternyata uang nggak pernah betul-betul habis, selama kita tahu cara menciptakan nilai. Nah, mindset kelimpahan inilah yang bikin orang-orang berani ambil risiko. Mereka nggak asal nekat ya, tapi mereka nggak takut mencoba hal baru, belajar skill baru, bahkan gagal pun nggak bikin mereka nyerah. Karena mereka percaya rezeki itu luas. Saya pelan-pelan nyoba mindahin cara mikir saya. Saya mulai nyadar kalau dunia ini luas banget.
Saya nyadar kalau rezeki nggak selalu cuma datang dari gaji, bisa dari karya, dari kolaborasi, dari ide-ide kreatif, atau bahkan dari skill kecil yang kita asah terus-menerus. Pas pola pikir itu saya tanam, hidup saya mulai beda. Saya nggak lagi takut kalau rekening tinggal sedikit, karena saya yakin saya masih punya peluang nyari lagi. Saya nggak lagi ngerasa kecil kalau lihat orang lain kaya, karena saya tahu peluang itu juga bisa datang ke saya kalau saya terus nambah nilai diri saya. Dan dari situ muncul keberanian berkembang. Nah, sekarang saya mau kamu refleksi juga. Kamu lebih sering mikir dalam posisi kekurangan atau kelimpahan, karena jawabannya akan sangat ngaruh sama masa depan finansial kamu. Kita lanjut ke pola pikir kedua. Pola pikir investor versus pola pikir konsumen. Ini menurut saya salah satu yang paling bikin banyak orang nyangkut di zona nggak pernah maju-maju. Saya sendiri ngalamin. Dulu setiap kali dapat uang, saya langsung mikir, belanjain apa ya? Atau jalan-jalan kemana ya? Atau paling mentok, disimpan aja deh biar aman. Padahal kalau kita mau ngelihat dari sudut pandang orang kaya, mereka selalu bertanya hal lain. Mereka nanya, gimana caranya uang ini kerja buat saya? Itu beda banget. Mereka bukan sekadar mikir belanja. Mereka mikir supaya uangnya bisa bertambah nilainya. Supaya uangnya bisa bikin peluang baru. Contohnya simple, ada orang dikasih 10 juta. Yang satu langsung beli gadget terbaru, karena mikir biar puas, biar kelihatan keren, biar up to date. Yang satu lagi pakai 10 juta itu buat ikut workshop bisnis, belajar skill baru, atau bahkan jadi modal usaha kecil-kecilan. Beberapa bulan kemudian, yang beli gadgetnya udah turun harga, nggak bisa apa-apa. Sementara yang ikut workshop, skillnya nambah, usahanya jalan, duitnya malah beranak pinak. Jadi bukan salah punya keinginan konsumsi ya. Saya juga manusia kok. Pengen healing, pengen makan enak, itu wajar. Tapi bedanya orang kaya selalu memprioritaskan supaya sebagian besar uangnya diubah jadi aset dulu. Entah aset pengetahuan, aset bisnis, atau investasi lain. Dan itu nggak harus langsung gede. Waktu saya pertama kali nyoba, saya sisihkan sebagian kecil uang jajan. Saya beli buku, ikut kursus daring, coba jualan online kecil-kecilan. Nilainya nggak seberapa, tapi impact-nya gede banget di mindset saya. Saya jadi terbiasa berpikir, uang ini bukan buat dihabisin. Uang ini alat buat bikin peluang. Dan ketika kamu udah terbiasa mikir kayak gitu, peluang makin sering datang. Karena kamu punya skill, kamu punya koneksi, kamu punya mentalitas nyari peluang. Sekarang coba kamu refleksi juga. Setiap kali pegang uang, apa pertanyaan kamu? Belanjain apa atau investasiin kemana? Beda kalimat, beda hasilnya. Kita masuk ke pola pikir ketiga. Pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, ini dalam banget. Dan kalau kamu pegang terus, seumur hidup kamu nggak akan stuck. Karena gini, banyak orang yang ngerasa sudah cukup tahu, merasa udah cukup pinter. Akhirnya mereka malas belajar, malas upgrade diri, dan berhenti berkembang. Padahal dunia terus berubah. Bisnis berubah, teknologi berubah. Cara orang ngasilin uang berubah. Kalau kita nggak mau belajar, kita ketinggalan. Saya dulu mikir, udahlah, saya kerja kantoran aja aman kok tiap bulan gajian. Ternyata dunia berubah. Pandemi datang, PHK di mana-mana, dan banyak teman saya yang nggak siap karena ngerasa skillnya udah cukup. Sementara orang dengan pola pikir bertumbuh selalu nanya ke dirinya sendiri, apa yang bisa saya pelajari lagi? Apa skill baru yang bisa saya kuasai? Apa peluang baru yang bisa saya coba? Dan orang-orang kayak gini biasanya nggak gampang tumbang. Kalau satu pintu ditutup, mereka bikin pintu lain. Kalau satu bisnis gagal, mereka belajar bisnis lain karena mereka takut gagal. Mereka nganggap kegagalan itu bagian dari proses. Saya sendiri ngalamin. Saya pernah gagal bisnis kecil di usia 25. Rugi. Malu. Ditertawakan. Tapi karena saya punya growth mindset, saya belajar dari kegagalan itu, benerin cara jualannya, benerin cara ngatur tim, dan akhirnya bangkit lagi dengan pola yang lebih sehat. Sekarang, kalau kamu mau uang datang terus ke hidup kamu harus punya growth mindset ini. Karena uang seneng sama orang yang siap belajar. Uang seneng sama orang yang mau berkembang. Skill baru, peluang baru. Peluang baru, uang baru. Jadi nggak cukup cuma nabung atau kerja keras. Kamu harus punya mentalitas bertumbuh. Supaya setiap kesempatan bisa kamu tangkap. Dan setiap kegagalan nggak bikin kamu nyerah. Kalau saya rangkum, 3 pola pikir ini saling berhubungan banget. Pola pikir kelimpahan bikin kamu nggak takut gagal. Pola pikir investor bikin kamu bijak mengelola setiap rupiah yang datang. Dan pola pikir bertumbuh bikin kamu nggak gampang stuck.
Orang yang pegang ketiga pola pikir ini bisa dibilang hidupnya jauh lebih stabil. Karena kalaupun uangnya hilang, dia masih punya kemampuan untuk bangkit lagi. Dia nggak trauma, dia nggak minder karena pola pikirnya udah dilatih sedemikian rupa buat terus mencari solusi. Makanya kalau kamu ngerasa sampai sekarang masih kejar-kejaran sama uang, mungkin belum terlambat untuk cek lagi. Selama ini pola pikir saya lebih banyak yang mana? Saya di video ini nggak nyuruh kamu tiba-tiba berubah 180 derajat. Nggak mudah kok. Saya juga nggak semudah itu dulu. Butuh waktu, butuh trial error. Tapi kalau kamu mau mulai pelan-pelan, satu persatu, percaya deh hasilnya nanti bakal kerasa. Jangan ngeremehin perubahan pola pikir. Kadang orang mikir, teori doang. Padahal pola pikir itu pondasi. Kalau pondasi kamu kuat, bangunan finansial kamu juga bisa lebih kokoh. Sekarang saya mau tantang kamu sedikit. Coba nanti setelah nonton video ini tulis di komen. Satu pola pikir apa yang paling kamu mau ubah mulai minggu ini? Kelimpahan, investor, growth mindset. Dan jangan cuma nulis ya, lakuin juga. Karena saya yakin, kamu yang nonton sampai sini pasti pengen hidup kamu lebih baik. Dan percaya sama saya, uang itu datang ke orang yang cara berpikirnya sudah siap. Kalau pikiran kamu udah siap, tindakan kamu juga akan ngikutin. Dan kalau tindakan kamu benar, hasilnya juga benar. Itu hukum alam. Jadi teman-teman, saya dan kamu di sini sama-sama belajar, sama-sama mau ningkatin kualitas hidup, bukan sekadar jadi kaya, tapi juga seimbang, tenang, dan bahagia. Karena kalau kamu cuma kaya tapi stres, buat apa? Kalau kamu cuma kaya tapi takut kehilangan terus, buat apa? Makanya hari ini saya ajak kamu belajar pola pikir yang bikin uang datang dengan cara yang sehat. Bukan sulap, bukan cepat kaya, tapi sustainable. Di bagian selanjutnya saya bakal cerita contoh nyata, supaya kamu makin kebayang gimana prakteknya, bukan cuma teorinya. Yuk, kita lanjut bareng-bareng. Sekarang, biar kamu makin kebayang gimana pola pikir ini bekerja dalam kehidupan nyata, saya mau ceritain beberapa kisah yang menurut saya bisa membuka mata kita semua. Cerita-cerita ini nyata. Ada yang saya alami sendiri, ada yang datang dari orang-orang terdekat. Dan semuanya punya satu benang merah. Perubahan dimulai dari cara berpikir. Kita mulai dari Dani. Dani adalah seorang freelancer desain grafis. Skillnya bagus, kliennya ada, tapi setiap kali dapat proyek, dia selalu menyimpan uangnya rapat-rapat. Bukan buat investasi, bukan buat belajar, tapi sekadar ditahan karena takut. Takut nggak ada pemasukan bulan depan. Saking takutnya kehilangan, Dani jadi nolak proyek-proyek besar. Dia nggak mau upgrade laptop, nggak mau beli lisensi software, bahkan nggak berani ajak orang bantuin kerjaan. Semua dikerjain sendiri sampai akhirnya dia burnout. Saya pernah bilang ke Dani waktu itu, kamu tuh bukan kekurangan uang, tapi kekurangan keyakinan. Setelah ngobrol panjang, dia mulai berani pelan-pelan. Dia ubah mindsetnya. Dia mulai percaya kalau selama dia terus belajar dan kasih nilai lebih ke klien, uang itu akan terus datang lagi. Dan bener aja, sekarang Dani justru bisa pilih proyek yang sesuai passion, karena dia udah nggak kejar-kejaran lagi sama ketakutan kehabisan uang. Lalu ada cerita Mira, seorang pekerja kantoran yang hidupnya terlihat stabil, gaji oke, bonus juga dapat. Tapi setiap kali ngobrol dia selalu bilang, aku nggak pernah bisa nabung, gajiku habis terus. Waktu kita hitung bareng pengeluarannya, ternyata uangnya lebih sering habis untuk hal-hal kecil yang kelihatan sepele. Belanja flash sale, delivery makanan hampir tiap malam, dan langganan aplikasi yang nggak dipakai. Saya tanya, pernah mikir buat investasi? Dia jawab, takut rugi. Dan waktu itu saya cuma bilang, kalau kamu nggak mulai sekarang, kamu udah pasti rugi. Rugi waktu, rugi peluang. Akhirnya Mira mulai dari yang paling kecil. Dia beli reksadana tiap bulan, ikut webinar keuangan, dan belajar dari pengalaman. Dalam 1 tahun, dia punya dana darurat dan sekarang dia bahkan nyicil properti kecil buat disewakan. Mira akhirnya sadar bahwa uang itu bukan cuma untuk dibelanjakan, tapi untuk ditumbuhkan. Cerita ketiga datang dari Tio. Dia ini montir bengkel. Mungkin kesannya biasa aja ya. Tapi yang luar biasa dari Tio, dia punya rasa ingin tahu yang tinggi. Setiap malam Tio nonton video tentang mesin, belajar teknologi otomotif terbaru, dan bahkan pelan-pelan belajar coding. Teman-temannya bilang dia aneh, tapi dia tetap lanjut. Dan beberapa tahun kemudian, dia buka bengkel sendiri. Bukan bengkel biasa, tapi bengkel yang pakai sistem booking online dan database pelanggan digital. Sekarang Tio punya 2 cabang, dan sistem bengkelnya dipakai juga sama bengkel lain di daerahnya. Semua itu terjadi karena dia punya pola pikir bertumbuh.
Dia percaya bahwa belajar itu bukan buat pintar, tapi buat siap menghadapi masa depan. Dan itu bikin dia nggak pernah kehabisan jalan. Lalu ada satu cerita lagi, cerita saya sendiri. Dulu saya mikir kalau cara untuk jadi sejahtera itu cuma satu, kerja keras. Jadi saya kejar jam kerja, lembur, ambil semua tawaran yang ada, bahkan yang saya nggak suka. Tapi tetap aja hasilnya nggak sebanding sama lelahnya. Sampai saya sadar bukan kerja kerasnya yang salah, tapi saya nggak punya strategi. Saya nggak punya pola pikir jangka panjang. Saya mulai belajar, ikut kelas, baca buku, ngobrol sama mentor. Dan perlahan pola pikir saya berubah. Saya jadi lebih paham kapan harus kerja, kapan harus berpikir, dan kapan harus istirahat. Dan dari situ, saya mulai lihat perubahan besar. Bukan cuma soal uang, tapi juga cara saya menilai hidup. Terakhir saya mau cerita soal Rian. Rian ini jago banget di bidang kreatif. Bisa ngedit video, desain, bahkan bikin musik. Tapi dia selalu bilang, aku belum cukup bagus untuk dibayar. Dia nunggu sampai sempurna dulu sebelum mulai. Akhirnya tahun demi tahun lewat, skillnya makin bagus, tapi nggak ada penghasilan. Sampai suatu hari dia iseng upload hasil karyanya di media sosial. Dan nggak disangka banyak orang yang tertarik. Dia mulai dapat order dan sekarang justru ngajarin orang lain juga. Saya tanya ke dia, apa yang berubah? Dia jawab, aku cuma mulai percaya bahwa skill itu punya nilai. Dan aku nggak harus nunggu jadi paling jago dulu untuk mulai. Dan saya setuju banget. Karena di dunia nyata, bukan orang paling pintar yang paling sukses, tapi orang yang paling siap untuk terus belajar dan terus mulai. Semua cerita tadi punya benang merah. Mereka bukan orang paling hebat, bukan yang paling banyak modal, tapi mereka berani mengubah cara berpikir. Mereka sadar bahwa uang nggak datang ke orang yang cuma kerja keras, tapi ke orang yang cara berpikirnya selaras sama nilai, pertumbuhan, dan keberanian. Sekarang pertanyaannya, dari cerita-cerita tadi, kamu merasa lebih relate sama yang mana? Dan yang lebih penting lagi, pola pikir apa yang siap kamu ubah mulai hari ini? Sekarang setelah kamu dengerin semua ini, saya pengen kamu berhenti sebentar. Tarik napas, dan tanya ke diri kamu sendiri. Selama ini, cara saya berpikir soal uang itu lebih sering bawa saya ke arah yang mana? Ke arah ketakutan, keraguan, dan penundaan? Atau ke arah keberanian, pertumbuhan, dan peluang? Saya tahu, ngubah pola pikir itu nggak bisa instan. Saya juga butuh waktu bertahun-tahun buat pelan-pelan berani lepas dari cara mikir lama. Tapi saya percaya kalau kamu nonton sampai sejauh ini, itu artinya kamu bukan cuma cari hiburan. Kamu lagi nyari arah. Dan saya ingin kamu tahu, kamu nggak sendirian. Di channel ini, kita belajar bareng. Saya nggak lebih hebat dari kamu. Saya cuma lebih dulu jatuh dan belajar bangkit. Dan apa yang saya tahu, akan terus saya bagi, supaya kita bisa sama-sama jadi pribadi yang lebih stabil. Nggak cuma secara keuangan, tapi juga cara berpikir. Makanya, kalau kamu ngerasa video ini bisa bantu kamu ngelangkah lebih baik, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman, keluarga, atau siapapun yang kamu rasa butuh dengar hal ini. Kalau kamu pengen dapet insight-insight seperti ini terus, langsung aja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena kedepannya kita akan bahas lebih banyak topik tentang bagaimana membangun kehidupan finansial yang bukan cuma kuat, tapi juga sehat dan tenang. Dan seperti biasa, saya mau kamu tulis di kolom komentar. Satu hal paling ngena dari video ini yang kamu bawa pulang hari ini. Tulis dengan jujur. Karena kadang, menulis itu juga bentuk perubahan kecil. Dari pikiran ke tindakan. Ingat, keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup. Sampai ketemu di video selanjutnya, saya pamit dulu. Jaga pikiran, jaga dompet, dan jaga arah hidup kamu. Masih bersama saya di Still Balance.